Apa yang Yesus lakukan di neraka setelah kematiannya? Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir tentang apa yang Yesus lakukan di neraka setelah kematiannya? Banyak orang membayangkan bahwa kisahnya berakhir di salib. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa pengorbanannya di salib hanyalah sebagian dari misi itu, bahwa sesuatu yang dalam dan misterius terjadi segera setelah ia menghembuskan napas terakhir? Kita tahu bahwa neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya yang jatuh. Tapi mengapa Yesus harus turun ke sana? Apa yang ia lakukan di tempat yang mengerikan itu? Dan apa artinya itu bagi kita? Alasan Yesus turun ke neraka mungkin akan mengejutkanmu. Untuk memahami perjalanan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang Alkitab ajarkan tentang neraka. Apa itu neraka menurut Alkitab? Istilah neraka seringkali membingungkan banyak orang, tetapi Alkitab memberikan petunjuk yang jelas tentang realitas yang mengerikan ini. Di sepanjang Alkitab, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan dunia orang mati, dan masing-masing membawa makna penting yang membantu kita memahami misteri turunnya Kristus ke tempat itu. Yang perlu kita pahami adalah bahwa neraka bukanlah satu tempat tunggal. Itu adalah struktur yang kompleks dalam penghakiman kekal. Kata pertama yang muncul dalam kitab suci tentang tempat orang mati adalah Sheol. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani ini digunakan untuk menggambarkan tempat kediaman orang mati. Bukan tempat hukuman saja, melainkan tempat penantian bagi semua yang telah meninggalkan dunia ini. Dalam Kejadian 37 ayat 35, Yakub berkata saat meratapi kematian Yusuf, "Aku akan turun berkabung kepada anakku ke dalam Sheol." Di sini jelas bahwa Sheol bukan hanya tempat siksaan, melainkan tempat semua jiwa, baik orang benar maupun orang jahat, menunggu. Dalam Perjanjian Baru, istilah ini berkembang menjadi Hades, kata Yunani yang sepadan dengan Sheol. Namun Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 22 membuat perbedaan penting di dalam Hades. Mati pula orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Mati juga orang kaya itu, dan ia dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di Hades, ia memandang ke atas dan melihat Abraham dari jauh dan Lazarus di pangkuannya. Untuk pertama kalinya kita melihat adanya pemisahan di dunia orang mati. Satu sisi sebagai tempat perhentian orang benar, sisi lainnya tempat siksaan bagi orang jahat. Kemudian muncul istilah Gehenna, berbeda dari Sheol dan Hades. Gehenna adalah gambaran terakhir dari hukuman kekal. Yesus sering memakai kata ini untuk menggambarkan tempat penghukuman akhir bagi orang fasik. Dalam Matius 10 ayat 28 ia berkata, "Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, Gehenna." Kata Gehenna berasal dari lembah Hinnom di luar Yerusalem, tempat pembuangan sampah dan pembakaran jenazah para penjahat. Api di sana tidak pernah padam, dan Yesus memakai gambaran itu untuk menunjukkan realitas siksaan kekal. Alkitab juga berbicara tentang lautan api, tempat penghukuman terakhir. Wahyu 20 ayat 15 berkata, "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api." Berbeda dengan Sheol dan Hades yang bersifat sementara, lautan api bersifat kekal. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi kesempatan pertobatan, hanya penderitaan dan keterpisahan total dari Allah. Mengapa Yesus turun ke tempat orang mati? Jika itu adalah tempat penghukuman, mengapa Yesus harus turun ke sana? Bukankah Ia anak Allah yang kudus dan tanpa dosa? Jawabannya bisa mengubah cara kita melihat pengorbanan Kristus. Pertama, mari kita singkirkan beberapa mitos yang salah tentang neraka. Mitos pertama,
Neraka adalah kerajaan iblis. Banyak yang membayangkan iblis duduk di atas takhta api, memerintah dan menyiksa jiwa-jiwa. Tapi itu salah besar. Alkitab tidak pernah menggambarkan iblis sebagai raja neraka. Sebaliknya, neraka adalah tempat hukuman baginya. Matius 25 ayat 41. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mitos kedua, neraka adalah tempat pesta bagi orang berdosa. Ada yang berkata, lebih baik di neraka bersama teman-temanku daripada di surga sendirian. Tapi Alkitab berkata sebaliknya, neraka adalah tempat tangisan dan kertakan gigi. Matius 8 ayat 12. Tidak ada tawa, tidak ada persahabatan, hanya kesepian dan penyesalan. Mitos ketiga, adanya purgatorium, tempat penyucian sementara sebelum masuk surga, ini juga tidak alkitabiah. Alkitab berkata, manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Mitos keempat, semua orang langsung ke surga atau neraka setelah mati. Alkitab mengajarkan adanya penghakiman terakhir. Sampai saat itu, orang benar berada di hadirat Allah, sedangkan orang jahat menunggu dalam siksaan. Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Mitos kelima, jiwa orang jahat akan lenyap, anikilasionisme. Tetapi Yesus berkata, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Apa yang Yesus lakukan di dunia orang mati? Jadi, apa sebenarnya yang Yesus lakukan di sana? Apakah ia menderita lagi? Apakah ia memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang telah mati? Alkitab menjawab di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia mati dalam keadaan tubuh, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapakah roh-roh itu? Mereka adalah jiwa-jiwa yang menentang Allah pada zaman Nuh. Yesus tidak memberitakan keselamatan kepada mereka, tetapi kemenangannya. Sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, semua jiwa, baik orang benar maupun jahat, berada di Sheol. Orang benar seperti Abraham, Musa, dan Daud menantikan penebusan yang dijanjikan Allah. Ketika Yesus mati, ia turun ke dunia orang mati untuk mengumumkan kemenangannya atas dosa dan membuka jalan bagi orang benar masuk ke hadirat Allah. Efesus 4 ayat 8-10 menjelaskan, ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan karunia kepada manusia. Bukankah ia naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Yesus tidak turun untuk menderita, karena pengorbanan di salib sudah cukup. Ia turun untuk menyatakan kemenangannya atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Kolose 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan yang gemilang atas mereka di dalam Dia. Yesus masuk ke alam maut bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai Raja yang menang. Dan pada hari ketiga ia bangkit, membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Arti kemenangannya bagi kita, kebangkitan Yesus bukan sekadar mukjizat, melainkan deklarasi kemenangan atas dosa, maut, dan neraka. Wahyu 1 ayat 17 dan 18 mencatat kata-kata Yesus sendiri, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Neraka tidak lagi berkuasa atas orang yang ada di dalam Kristus. Kematian kini hanyalah pintu menuju kehidupan kekal. Roma 6 ayat 9 berkata,
Kristus sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Karena itu kemenangan Yesus juga adalah kemenangan kita. Ia telah membebaskan kita dari ketakutan akan maut dan dari hukuman kekal. Filipi 2 ayat 9-11 menegaskan, karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ia bukan penguasa neraka, ia akan menjadi tahanan kekal di dalamnya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kemenangan itu milik kita, kemenangan Kristus bukan hanya miliknya, itu juga milik kita. Ia menebus kita, menghapus dosa, dan memberikan hidup kekal bagi siapapun yang percaya. Roma 8 ayat 38-39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, maupun kuasa apapun juga, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Yesus turun ke dunia orang mati bukan karena kekalahan, tetapi karena misi penaklukan. Ia masuk ke dalam wilayah maut, tetapi keluar sebagai Raja kehidupan. Yesus telah mengalahkan maut dan neraka. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Neraka tidak diciptakan untukmu, itu disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Allah ingin semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Jika kamu ingin menerima keselamatan itu, berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku, ubah aku, dan tuntun aku di jalan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jika kamu berdoa dengan iman, ketahuilah, namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dan kemenangan Kristus kini juga menjadi kemenanganmu. Bagikan kebenaran ini kepada orang lain, karena pesan ini dapat mengubah hidup dan kekekalan seseorang. Tuhan Yesus memberkati.